Banyak yang percaya kalau kita tidak sanggup membayar pinjaman kita di pinjol legal, lebih tepatnya melakukan galbay, maka pihak pinjol atau desa pinjol itu berhak menyita barang nasabah. Ya, tidak bisa dipungkiri karena bukan satu dua nasabah yang melakukan hal tersebut. Yaitu ketika mereka tidak sanggup membayar pinjaman mereka ya, mereka memberikan seperti handphone dan barang-barang lainnya. Dengan jawaban nantinya utangnya itu bakal dilunaskan dan kita tidak akan ditagih lagi. Ya emang benar, kita tidak akan ditagih lagi kalau memberikan barang-barang berharga kita ya, seperti handphone dan barang-barang lainnya. Cuman masalahnya hutangnya itu tidak akan berkurang. Karena sistem DC pinjol itu akan membackup kalian ya. Maksudnya nih, kalian memberikan handphone kalian kepada DC. Nantinya dia bilang seperti ini, katanya hutang kalian itu dihanguskan atau dilunaskan lah. Lebih tepatnya dengan handphone tadi. Padahal faktanya tidak seperti itu. Emang tidak ditagih lagi oleh semua DC pinjol. Tapi hutang kita itu akan tetap ada dan nama kita sudah dipastikan masuk slik OJK. Lebih tepatnya, bukan hutang kita dihanguskan, dilunaskan, tapi cuman di backup aja. Jadi mereka laporan kalau orang ini misalnya sudah nggak ada atau sudah pindah. Intinya membuat alasan supaya kita tidak ditagih lagi oleh DC yang lainnya. Ini sebenarnya rahasia para DC pinjol ya. Tapi berlaku untuk pinjol legal yang memiliki DC lapangan aja, yang bisa datang ke rumah nasabah. Namun pertanyaannya, apakah benar DC pinjol legal itu bisa menyita barang kita sebagai jaminan nantinya utang kita itu lunas atau kita tidak ditagih lagi? Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan ya, yaitu tentang pertanyaan, apakah DC pinjol legal bisa menyita barang kita jika kita nekat galbay di pinjol legal seperti galbay 5 juta ataupun belasan juta ya. Nah, apakah DC pinjol legal ada wewenang untuk menyita barang kita? Sebenarnya tidak ada wewenang ya, karena semua pinjol legal yang ada di Indonesia ya, entah itu pinjol Kredipo, Shopee Paylater, Shopee Pinjam, Aku Laku, semuanya itu KTA. KTA itu kredit tanpa anggunan atau lebih tepatnya kredit tanpa jaminan. Jadi kalau kamu tidak bisa membayar pinjaman kamu ya, mereka itu tidak bisa menyita barang seperti handphone, motor, dan barang-barang berharga lainnya. Nah itu tidak bisa karena semua pinjam online itu KTA kredit tanpa anggunan ataupun kredit tanpa jaminan. Kecuali kita gagal bayar di bank nih, di bank misalnya ya, entah itu di Bank BRI ataupun di Bank BCA, melakukan dengan sertifikat rumah, nah itu baru bisa disita. Kalau di pinjol itu sistemnya beda lagi, mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi emang faktanya sampai saat ini itu masih banyak yang sering melakukan hal tersebut ya. Lebih tepatnya nasabah itu tidak tahu. Dengan memberikan handphone, katanya utang kita dihanguskan, padahal faktanya enggak. Utang kita tetap ada, tapi emang kita tidak ditagih lagi. Cuman sayangnya kita itu memberikan handphone kita ke DC pinjol tersebut. Nah, sama si DC pinjol tersebut ya, itu tidak diberikan ke pihak perusahaan, tapi untuk dirinya sendiri dan bilang kalau nasabah ini itu sudah tidak ada. Intinya di alasan untuk di backup ya, supaya tidak ditagih lagi. Nah, faktanya seperti itu ya. Jadi buat kamu nasabah pinjam online, buat kamu nasabah yang galbay bayar pinjol legal ya, jika ada perjanjian seperti itu ya, ya menurut saya sih jangan ya. Karena sayang loh, kita memberikan handphone, emang kita tidak ditagih lagi. Tapi kan hutang kita itu tidak berkurang ya. Nama kita tetap aja masuk slik OJK. Cuman itu kembali lagi ke dari kita masing-masing. Karena yang namanya hutang piutang itu emang wajib dibayar ya. Tapi seperti biasa, kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, atau kita di PHK dari pekerjaan, ya mudah-mudahan buat kamu yang ekonominya sedang turun drastis atau di PHK dari pekerjaan ya, mudah-mudahan ekonominya stabil kembali dan bisa mendapatkan pekerjaan kembali. Dan tentunya bisa melunasi hutang kita tanpa mengorbankan barang-barang berharga kita. Jadi itulah jawaban tentang pertanyaan, apakah DC pinjol legal bisa menyita barang kita kalau kita nekat galbay atau berbayar di pinjol legal? Jawabannya tidak sama sekali, karena semua pinjam online sekali lagi itu KTA kredit tanpa anggunan atau kredit tanpa jaminan. Oke, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik video ini dan subscribe channel ini. Buat kamu juga yang simak video ini, apakah sudah ada negosiasi dari DC pinjol? Seperti tadi, yaitu serahkan barang-barang berharga, nanti akan dilunaskan atau tidak ditagih lagi. Jika iya, mending jangan ya. Atau jika pernah, silahkan komen pendapatnya di kolom komentar, supaya nasabah yang lain pada tahu.
Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.